saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Susan Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober, hari biasa pekan ke-27. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah yang berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Katanya, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu ketika melahirkan anaknya akan berubah menjadi kebahagiaan dan sukacita yang dalam saat mendengar tangisan bayinya dan saat mendekap anak yang dilahirkannya. Kebahagiaan selanjutnya apabila menyaksikan anaknya bertumbuh dengan baik dan menjadi orang yang hebat. Maka muncullah lagu "Anakku kido hamoraun dia." Anakku kido hamoraun dia, Hugoku pemansari Ariana podari lau pasikola hongeleki aikon marsikola satibo-tibona sikap nina tolong kukuki marhoi hoi pea lauda tudulo tutoruan mangalulu ingolu namui parbodarian asal masahat kelekida saya satu tujuan anak kokido hasangapon dia. Saudara-saudari yang terkasih, isi lagu ini menjelaskan pandangan seorang ibu tentang kebahagiaan yang terletak pada anak-anak mereka. Dan barangkali hal inilah yang mendorong seorang perempuan dalam Injil yang kita dengar hari ini berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Seorang ibu akan sangat bangga pada keberhasilan dan kehebatan anaknya. Seperti itu jugalah yang dipikirkan oleh perempuan ini. Ia merasa bahwa Ibu Yesus akan berbahagia menyaksikan segala perbuatan besar dan pengajaran penuh kuasa yang diberikan oleh Yesus. Hal ini disampaikan setelah ia mendengar pengajaran Yesus dan menyaksikan luar biasanya karya-karya Yesus. Barangkali kita juga sependapat dengan pernyataan ibu ini. Ibu mana yang tidak bangga melihat anaknya sukses dan dikagumi banyak orang? Namun dari jawaban Yesus jelas bahwa pandangan Yesus berbeda dengan ibu tadi. Dalam konteks pengajarannya, Yesus menempatkan kebahagiaan seseorang tumbuh dari ketaatannya pada firman Allah dengan mendengarkan dan memeliharanya. Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus tidak menunjukkan kebahagiaan yang lebih besar yang dapat diperoleh karena orang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Semua orang yang mengandung sabda Tuhan dalam hatinya lalu mewujudkannya dalam hidup sehari-hari, disitulah orang mengalami kebahagiaan. Di sini jelas ada perbedaan sudut pandang antara perempuan tersebut dengan Yesus. Perempuan itu melihat Maria ibu Yesus sebagai orang yang sukses
karena anaknya Yesus kini menjadi orang yang paling terkenal di Israel pada waktu itu. Mungkin perempuan ini membandingkan dirinya dengan Maria ibu Yesus yang dalam hatinya berkata, andai kata aku seperti Maria yang bisa punya anak sehebat Yesus, wah, pasti aku sangat bahagia. Akan tetapi Yesus mengetahui isi hati perempuan tersebut. Maka Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus melihat kebahagiaan dari sudut pandang surgawi. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain kita percaya kepada Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk dapat tetap bersatu dengan Tuhan? Dengan cara kita rajin membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan itu dalam hati kita, sehingga dapat bertumbuh dan berakar dalam hati, pikiran, dan juga hidup kita. Dari sini kita tahu bahwa ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, mari kita memiliki pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, berapa tinggi posisi atau jabatan yang kita miliki, dan berapa terkenalnya kita. Tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Jika Tuhan bersama kita, apakah kita akan melewati padang rumput yang hijau? Atau terkadang kita melewati lembah kekelaman dalam hidup? Kita akan tetap bahagia, akan tetap tentram, karena kita yakin dalam segala situasi pengalaman hidup kita, Tuhan ada bersama kita dan Tuhan akan senantiasa membantu kita. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan tentunya yang kita harapkan bukan hanya kebahagiaan lahir saja. Itu memang butuh dalam kehidupan sehari-hari untuk kelangsungan hidup kita, untuk kebahagiaan hidup kita. Tetapi kita juga membutuhkan kebahagiaan batin yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, kebahagiaan lahir dan batin dapat kita alami jika kita setia mendengarkan sabda Tuhan, memeliharanya dalam hati kita, dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati.